Sejak beberapa tahun yang lalu hingga bulan Mei 2025 ini, oknum, segelintir orang, pihak ketiga, secara aktif menuduh bahwa seseorang, pihak pertama, berijazah palsu. Tentu saja orang yang dituduhkan sangat terganggu karenanya. Hanya saja karena beliau itu dulunya menjadi pejabat dan sibuk, maka tuduhan itu dibiarkan begitu saja. Meskipun demikian, ketika yang dituduhkan ini tidak menjabat lagi, maka beliau menuntut balik kepada penuduhnya. Memanaslah situasinya pada bulan Mei ini. Sebenarnya, ijazah, seperti halnya paspor, KTP, akte kelahiran, SIM, BPKB, STNK, ATM, kwitansi, surat nikah, sertifikat, dan lain sejenisnya, merupakan bukti, pengakuan, dan atau hasil transaksi antara pihak pertama, yang mengikuti kuliah, dengan pihak kedua, lembaga yang berotoritas menyelenggarakan pendidikan, dalam hal ini universitas. Jika transaksinya berjalan dengan baik, syaratnya terpenuhi, maka ijazah itu hadir dibuat oleh pihak kedua untuk pihak pertama. Jika karena satu dan lain hal ijazah itu hilang, rusak, atau terbakar, maka pihak pertama boleh memohon pada pihak kedua untuk mencetaknya kembali, yang baru, atau sekedar memberikan legalisirnya. Tentu saja ijazah yang pertama, yang hilang itu, yang kedua, dan atau legalisirnya adalah dokumen-dokumen yang syah bagi pemilikinya. Pihak ketiga, baik yang relevan maupun tidak, sebenarnya tidak mengetahui status barang pribadi ini. Tetapi tidak sembarang pihak bisa bertanya mengenai keaslian dokumen ini pada pemilikinya. Si pemilik tentu saja akan waspada dan tidak memberikannya jika pihak yang bertanya tidak relevan atau tidak memiliki maksud yang jelas dan baik. Pada kasus ini, beliau justru sudah terbukti lolos dalam pemeriksaan ijazah oleh pihak ketiga yang relevan dan kredibel ketika pemilihan wali kota, gubernur, dan bahkan presiden. Dari fakta ini, jelas bahwa ketiga lembaga itu telah membuktikan keaslian ijazah beliau secara resmi. Jadi, apa maksud segelintir orang, pihak ketiga yang tidak relevan dan tidak berkepentingan, yang mempertanyakan dan bahkan mengingkari keaslian ijazah ini? Apa tujuan dan manfaatnya? Sebenarnya, jika ingin sekedar tahu, pihak ketiga dapat bertanya pada pihak kedua. Itu pun jika pihak kedua mau menginformasikannya. Tetapi, pihak kedua pun akan bertanya, apa tujuan pihak ketiga dengan informasi ini? Sebetulnya, tuduhan bahwa ijazah itu palsu adalah sangat lemah, tidak bermanfaat, tidak penting, dan bahkan merugikan pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga yang menuduh itu sama sekali tidak memiliki ijazah asli yang dapat dijadikan sebagai rujukan keaslian dokumen, padahal pihak ketiga ini, sebagai penuduh, yang harus membuktikan tuduhannya di pengadilan. Sementara itu, pihak pertama memiliki ijazah asli dan beberapa pihak, dosen, teman, pembimbing, tenaga administrasi, pejabat rektorat, dan lainnya, siap bersaksi positif untuknya di pengadilan. Apakah pihak ketiga yang tidak relevan ini dapat membaca situasi ini? Di pengadilan, tentu saja hakim akan terlebih dahulu menyuruh pihak ketiga ini untuk menjelaskan dan membuktikan tuduhannya. Baru kemudian, beliau menyuruh pihak pertama dan kedua untuk memperlihatkan dokumen aslinya dan kemudian mendudukan perkaranya. Memang, publik akan sadar sesuatu setelah kasus ini. Sesungguhnya perkara ini tidak bermanfaat, banyak kegaduhan di dalamnya. Pihak ketiga yang tidak relevan ini benar-benar berjudi dengan dunia. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya. Terima kasih.